ومن علينا به وأخرجنا في خير أمته فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط ونصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram sesuai dengan jadwal hari Rabu, Kamis dan Jumat itu pelajaran Bulughul Maram. Kita masih berada pada babul wudu, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Kita sampai pada hadis yang ke-55 dari kitab Bulughul Maram, yaitu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya, yaitu membaca Bismillah. Kata Al-Hafidz, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dha'ifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif. Sanad yang dhaif, kata Al-Hafidz. Wal-Tirmidzi an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwahu. Kemudian kata Al-Hafidz, dan bagi Imam Tirmidzi, yakni dalam riwayat Tirmidzi, an Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id,
dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, dari dua sahabat. Dalam riwayat Tirmidzi. Kalau riwayat yang kita bacakan di atas tadi, yang riwayat Abu Daud dan Ahmad dan Ibnu Majah, itu dari Abu Hurairah. Ya. Nah, ini kata Al-Hafidh, adapun dalam riwayat Tirmidzi itu dari Sa'id bin Zaid dan Abu Sa'id, nahwahu, hadis seperti ini juga. Jadi la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Jadi tidak membaca bismillah. Qala Ahmad, kata Al-Hafidh Imam Ahmad berkata, la yathbutu fihi syai'un. Tidak ada suatu hadis pun yang sahih dalam masalah ini, yaitu dalam masalah wajib membaca bismillah ketika wudu. Dalam masalah wudu itu tidak dianggap kalau tidak baca bismillah. Tidak ada hadis yang sahih dalam perkara tersebut, kata Imam Ahmad. Kata itu berarti, ikhwan, Imam Ahmad rahimahullah dan para imam yang sepakat dengan Imam Ahmad, mereka menganggap bahwa hadis yang mengatakan kewajiban membaca bismillah ketika wudu adalah hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif. Naam. Maka kita katakan para ulama berselisih pendapat tentang hadis atau derajat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Daud ini. Yani hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Ini para ulama berselisih pendapat tentang kesahihannya. Sebagaimana yang telah kita lihat dinukilkan oleh Al-Hafidh dalam Bulughul Maram ini, bahwa Imam Ahmad mendhaifkannya, demikian pula Al-Hafidh mendhaifkannya. Ya. Jadi kalau orang yang mendhaifkan hadis ini, berarti memang ya, wudu itu kalau orang dia tidak membaca bismillah maka sah-sah saja wudunya. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan tidak sah wudu yang tidak membaca bismillah itu hadis yang dhaif. Ya. Namun ikhwan, di sana ada sebahagian ulama yang mensahihkan hadis ini. Ya. Nah, di antaranya seperti Al-Allamah Albani rahimahullah, di mana Imam Albani sendiri mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ala kulli hal, kita katakan bahwa terlepas dari perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kesahihan hadis ini, ya kita katakan bahwa hadis ini, taruhlah hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, maka ketika kita katakan hadis ini adalah hadis yang sahih, maka di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, sebagaimana telah ma'ruf, telah diketahui secara bersama oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, bahwa kata la, yani la wudu'a,
tidak ada wudu, yang dimaksudkan dalam hadis ini bisa dua makna. Bisa mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah la nafyul kamal, yaitu tidak yang kata la yang meniadakan kesempurnaan. Maksudnya la wudu'a, tidak ada wudu. Maksudnya wudunya tidak sempurna. Ya. Jadi wudunya tidak sempurna bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya begitu. Karena pengertiannya la wudu'a, tidak ada wudu, makna yang pertama adalah tidak sempurna. Berarti kalau tidak sempurna, kalau ditanya apakah sah atau tidak, ya jawabannya sah. Hanya saja tidak sempurna. Makna yang kedua adalah tidak sahih. La wudu'a, tidak sah wudu. Ya. Tidak sah wudu orang yang tidak membaca bismillah ketika pada wudu itu. Ini makna yang kedua. Maka makna yang paling tepat dari kata atau dari hadis ini adalah makna yang pertama, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimana wa rahimahullah di dalam Subulus Salam. Makna yang pertama yaitu menafikan atau meniadakan kesempurnaan, sehingga wudu tidak sempurna apabila tidak dibacakan padanya bismillah. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang lupa membaca bismillah ketika dia sedang wudu, maka hendaklah dia membacanya ketika ingat. Jadi kalau satu orang dia wudu tidak baca bismillah, dia ada wudu begitu sampai ketika cuci kaki dia baru ingat, oh tadi belum baca bismillah, maka hendaklah dia baca bismillah ketika itu. Ya. Namun kalau sampai selesai dia tidak membaca bismillah, maka sah saja wudunya dan tidak perlu dia membaca bismillah karena sudah selesai. Ya. Maka dengan demikian kita dapat pahami bahwa Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa membaca bismillah bukan merupakan syarat sahnya wudu. Ya. Maka dari itu catatan yang kedua atau faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini bahwa membaca bismillah tatkala wudu hukumnya yustahab, hukumnya sunnah, disukai. Membaca bismillah ketika wudu hukumnya yustahab, disukai. Jadi kalau orang dia tidak membaca bismillah, maka wudunya tetap sah saja. Ya. Hanya memang wudunya kurang sempurna. Faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini bahwa tidak ada bacaan tertentu ketika berwudu. Tidak ada bacaan tertentu ketika berwudu. Kalau orang dia atau seseorang dia berwudu, maka pertanyaannya apakah Ustaz Anda baca zikir-zikir tertentu, misalnya nawaitu wudu li raf'il hadasi, ya, maka ini tidak sahih,
Tidak ada riwayat yang menunjukkan adanya bacaan tersebut. Bahkan ketika seorang berwudu, cukup dia niatkan saja bahwa dia hendak berwudu untuk mengangkat hadas kecil, ya guna dia bisa melakukan sholat, lalu dia berwudu. Yang disunnahkan itu dia membaca bismillah. Membaca bismillah. Apakah dia baca bismillahirrahmanirrahim atau dia baca bismillah saja? Jawabnya baca bismillah saja. Baca apa? Bismillah saja. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ya? Naam. Baik. Demikian. Akhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Qalani rahimana wa rahimahullah. Wa antal hatta bin Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Dan dari Talha bin Musarrif, dia berkata dari bapaknya, dari kakeknya yang Allah telah meridhoinya, dia berkata. Kakeknya berkata ya. Kakeknya Talha bin Musarrif. Naam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal wastinsyaq. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan cara memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Naam. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dha'ifin. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang dha'if. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang dha'if. Naam. Ikhwan wa akhwat, kalau kita memperhatikan hadis ini, maka kita dapat memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu beliau memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Dengan pengertian beliau ambil air berkumur-kumur 3 kali, habis itu ambil air lagi untuk dimasukkan ke hidung 3 kali begitu. Tetapi ya karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, maka kita tidak bisa beramal dengannya. Karena hadis yang dhaif itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dhaif itu bukan perbuatan Nabi, bukan ucapan Nabi, dan bukan takrir kebenaran Nabi. Hadis yang dhaif itu adalah hadis yang tidak benar disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak benar disandarkan kepada Nabi, maka tidak boleh beramal dengannya. Tidak boleh apa? Beramal dengannya. Karena tidak boleh beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka sungguh dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Dia telah apa? Mengambil tempat duduknya di neraka. Maka ini haram. Haram berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan haram beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, bahwa raddun, maka amalan itu tertolak.
kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang beramal, orang yang beribadah, orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ada melalui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sia-sia amal perbuatan orang tersebut. Dia tidak mendapatkan pahala atasnya. Kenapa? Karena tertolak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dia dapatkan capek saja. Susah-susah payah dia sholat, susah-susah payah dia wudhu, susah-susah payah dia beramal. Tapi karena amalannya itu tidak dibangun di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak. Kalau dikatakan Ustaz, kok bisa? Siapa yang mengatakan hal itu? Maka kita katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami jadikan amalan-amalan, kami hadapi amalan-amalan yang mereka kerjakan itu. Lalu kami jadikan amalan-amalan itu berterbangan bagaikan debu. Yani sia-sia, tidak bermanfaat. Maka dari itu tidak boleh beramal tanpa ilmu. Tidak boleh beramal tanpa ilmu. Wajib bagi setiap muslim untuk beramal dengan ilmu. Membangun sebuah amalan, apakah ucapan, apakah perbuatan di atas ilmu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada beliau wahyu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "La taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Tidak punya pembahasan ilmiah tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Bukhari rahimahullah, beliau membuat satu bab di dalam sahihnya dengan judul Babul Ilmi Qabla Qawli wal Amal. Bab keterangan tentang berilmu sebelum berbicara dan beramal. Jadi ketika seseorang hendak beramal dengan suatu amalan, apakah itu perdagangan, apakah itu ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, ataukah itu muamalah seperti pernikahan, ataukah itu jual beli, ya, dan seterusnya, tidaklah boleh dia lakukan sampai dia berilmu tentangnya. Artinya, ketika dia mau melakukan suatu jenis transaksi, dia tidak boleh melakukannya sampai dia paham apa hukumnya, bagaimana jenisnya, atau bagaimana tata caranya. Begitu pula ketika seseorang dia hendak beribadah, dia tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia tahu ilmu tentang ibadah yang hendak dia lakukan itu. Supaya apa? Supaya ibadah yang dia lakukan itu tidak sia-sia. Tidak apa? Tidak sia-sia. Naam. Maka ini wajib bagi seorang muslim untuk berilmu. Sepanjang seseorang itu dia masih berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sepanjang itu dia butuh ilmu. Dia butuh ilmu untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu agama jauh lebih penting dan lebih dibutuhkan daripada kehidupannya terhadap makan dan minum. Kalau seorang dia makan dan minum satu hari itu 3 kali saja, ya di luar daripada hal-hal yang lain, ya, makanan ringan. Kalau dia makan itu satu hari 3 kali, maka dia butuh ilmu jauh lebih dari itu. Kenapa?
Karena dia tidur butuh ilmu, dia duduk butuh ilmu, dia makan butuh ilmu, dia berbicara butuh ilmu, dia sholat butuh ilmu, dia sedekah butuh ilmu, dia seterusnya semuanya. Dia menikah butuh ilmu, dia makan butuh ilmu, dia masuk kamar mandi butuh ilmu, dan seterusnya. Ya, maka dia lebih butuh terhadap ilmu ketimbang kebutuhannya terhadap makan. Ketimbang apa? Kebutuhannya terhadap makan. Nah, ada kemudian akhwanafiddina azanallahu ayyakum. Kalau ditanyakan, kembali kepada topik kita ya. Kalau ditanyakan Ustaz, kalau begitu yang benar bagaimana? Ketika seseorang berwudu dan dia sampai pada mengusap berkumur-kumur dan memasukkan air ke situ. Maka jawabnya sebagaimana terdapat di dalam riwayat Humran Maula Utsman bin Affan. Ya, riwayat yang paling pertama atau riwayat yang awal dari babul wudu, di mana Utsman bin Affan mempraktikkan tata cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu Nabi berwudu dengan cara tidak memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke situ. Tidak dipisahkan. Artinya apa? Yang mengambil air dengan telapak tangan, ya, satu telapak tangan atau dua telapak tangan. Ya, lalu dimasukkan sebahagiannya ke mulut untuk kumur-kumur dan sebahagiannya dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke hidung. Dan itu terhitung satu kali. Begitu juga diambil yang kedua kali, sebahagiannya dimasukkan ke mulut dan sebahagiannya dihirup ke hidung, itu terhitung dua kali. Ya, dan dia lakukan itu sampai 3 kali, sunnah hukumnya. Ya. Nah, jadi bukan dia kumur-kumur 3 kali, kemudian ambil air lagi masukkan ke hidung 3 kali. Ini namanya dia memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Nah, ini tidak ada riwayatnya dhaif. Riwayatnya apa? Dhaif. Nah, cara wudu yang benar sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu apa? Seseorang ketika dia berkumur-kumur, maka dia satukan kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Yaitu dia ambil air dengan satu telapak tangan, lalu sebahagiannya dia kumur-kumur dan sebahagiannya dia masukkan ke hidung. Ya. Nah, dia tidak memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Nah, itu yang sahih. Sebagaimana datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah wa rahimahullah. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Dan dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia bercerita tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma madda sallallahu alaihi wasallam wastansara salatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung 3 kali. Yaitu beliau kumur-kumur dan masukkan air ke hidung, lalu keluarkannya dari hidung lagi, itu 3 kali. Ya, 3 kali. Maqmidu wa yastanfiru min al-kaffi alladhi yakhudhu minhu al-ma'. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan air dan beliau berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung, yakni beristinsyak, memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidung. Minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma', dari telapak tangan yang beliau ambil air dengannya. Jadi dari beliau ambil air dengan satu telapak tangan misalnya telapak tangan kanan. Kemudian dari telapak tangan itulah beliau ambil air itu, langsung beliau kumur-kumur dan masukkan air ke situ. Begitu, sebanyak 3 kali. Ya. Nah, itulah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke situ. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Al-Hafidz, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah. Ikhwan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, jadi cara orang berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu diambil air dengan telapak tangan, ya. Satu telapak tangan, lalu dari satu telapak tangan itu dia kumur-kumur dan dia masukkan air ke hidung.
Nah, bukan diambil air sedikit lalu dia kumur-kumur 3 kali, habis itu dia ambil air lalu dia masukkan jari-jarinya di hidung untuk membersihkan hidung misalnya. Ini tidak benar, bukan begitu cara berwudu. Ya, bukan demikian cara berwudu yang benar. Cara berwudu yang benar itu adalah apa? Seseorang dia mengambil air dengan telapak tangan, satu telapak tangan kanannya, kemudian dia masukkan ke hidung sebahagiannya dan dia masukkan ke hidung sebahagiannya. Dia melakukan itu 3 kali. Maka di sini kita jadikan catatan, kita berikan catatan bahwa jumlah 3 kali dalam berwudu itu hukumnya yustahab, sebagaimana sudah kita terangkan di awal-awal bab. Itu hukumnya sunnah. Tapi kalau satu orang dia membasuh anggota wudu itu 1 kali saja sah, dianggap sah. 2 kali pun dianggap sah. Ya, kalau 3 kali ya sunnah. Lebih dari 3 kali makruh hukumnya. Ya, kenapa? Karena ada unsur israf, ya, berlebihan dalam menggunakan air, boros dalam menggunakan air. Itu dilarang dalam agama. Ya. Berlaku boros dalam agama itu dilarang dalam semua hal. Dalam semua hal. Boros dalam makan, boros dalam minum, boros dalam berpakaian, boros dalam ini negatif, ya. Akhirnya seorang itu nanti dia jadi hamba dunia. Artinya kalau seseorang dia tidak bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan baik misalnya, sampai dia punya uang misalnya, dia cari uang hanya untuk beli makanan saja semuanya sampai habis, maka ya, dia akan jadi budak. Besok dia cari lagi beli, besok dia cari lagi beli, berapa banyak dia habiskan, besok dia cari lagi, sampai dia tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tujuan daripada kehidupannya ini adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk makan dan minum. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan makhluk dari golongan jin dan manusia melainkan supaya untuk mereka beribadah kepada-Ku, kata Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu bukan makan dan minum. Bukan. Makan dan minum sekedarnya saja. Untuk mempertahankan kehidupannya supaya dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau fokus kita adalah makan, minum, makan, minum, makan, minum, maka nanti kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita boros dalam menggunakan harta. Ada orang punya uang, tapi uangnya cuma beli pakaian, beli baju. Sampai akhirnya dia sendiri menderita, tapi punya uang. Padahal bajunya masih ada. Satu orang kadang bajunya 15. Masya Allah. Ada satu orang pikirnya 20. Ya kalau dikasihkan sama orang lain tidak apa-apa, namanya juga kasih. Tapi kalau uangnya cuma dipakai untuk beli itu saja, kasihan. Ya, nanti ini dia membeli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Ya. Tidak terlalu dibutuhkan. Akhirnya Akhirnya kehidupannya itu hanya uang dan uang. Dunia dan dunia. Supaya akhirnya dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana dia mau beribadah kepada Allah dengan tenang sementara dia sendiri berlaku membelanjakan hartanya tidak tepat sasarannya, akhirnya dia menderita sendiri. Ya, menderita. Kenapa? Karena dia harus berpikir bagaimana punya uang, bagaimana punya harta supaya bisa beli dan beli itu. Tetapi sebenarnya kalau dia menggunakannya secara profesional, dia membeli sesuai dengan kebutuhan saja, tanpa berlebih-lebihan, maka kehidupannya sederhana dan akan cukup. Ya, nah, supaya Supaya waktu tersisanya dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menghabiskan semua waktunya untuk kepentingan dunianya, tidak. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian itu ada orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan ada pula orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Ada orang yang dia menjual kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan kebahagiaan kehidupan dunianya dan betapa malangnya orang yang demikian ini. Ada orang yang dia menjual kehidupan dunianya untuk mendapatkan kehidupan akhiratnya dan betapa bahagianya orang ini. Ya, nah, maka ikhwan fillah azanillahu wa Islam ini sangat menganjurkan kita supaya menghindari sikap israf, berlebihan dalam penggunaan harta, berlebihan dalam semua hal. Ya, ketika berwudu saja tidak boleh berlebihan. Kalau seseorang yang membasuh anggota wudunya lebih dari 3 kali, maka ini dianggap berlebihan, dianggap israf, berlaku boros dalam penggunaan air. Ya, apalagi kalau orang berwudu di serat, kadang-kadang dia mencuci mukanya, padahal mukanya kecil saja sama mangkuk. Ya.
wajahnya cuma kecil seperti mangkok begitu. Tapi begitu dia wudu, dia los air di keran, cuci mukanya 3 kali, air yang turun itu sudah 1 ember. Ya, kasihan. Ya, ini berlaku boros. Ya, nah, maka hendaklah dia hemat dalam menggunakan keran itu, dia kasih kecil saja. Begitu dia ambil sudah mau cuci muka, dia mau gosok-gosok, ya dia matikan keran. Supaya begitu dia gosok-gosok wajahnya biar lama, airnya tidak turun, mati. Nanti dia mau gunakan lagi, dia hidupkan lagi keran sedikit. Begitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak berlaku boros dalam menggunakan air. Apalagi di daerah-daerah yang susah air. Ya. Nah, maka subhanallah, Islam ini luar biasa sekali. Ya. Mengajarkan kita bagaimana memperlakukan dunia ini, supaya kita tidak menjadi budak dunia. Kalau kita bisa memperlakukan dunia ini dengan baik sesuai dengan arahan agama, maka kita tidak akan menjadi budak dunia. Kenapa? Karena cukup kehidupan kita cukup. Ya. Nah, tapi kalau kita berlaku boros, berapa banyak pun habis. Antum datang dengan uang 1 kapal habis, antum datang dengan uang 1 pesawat habis, antum datang dengan apa sih habisnya ke mana? Tidak tahu habisnya untuk apa. Kasihan. Ya. Maka apa? Pekerjaannya hari-hari bagaimana? Bekerja. Sudah capek, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Nah, ada orang yang hobinya itu koleksi. Kadang-kadang koleksi makanan. Sampai banyak-banyak koleksi makanan. Ada koleksi pakaian, ada koleksi sepatu, ada koleksi sandal, ada koleksi macam-macam. Ya, akhirnya apa? Kehidupannya susah. Bukan dia tidak punya uang, tapi manajemen kehidupannya yang buruk. Manajemen kehidupannya yang apa? Yang buruk. Ya. Nah, ada orang kadang-kadang kasihnya cuma 2, tapi sepatunya 15. Ya, kasihan. Ya. Ada orang, subhanallah. Akhirnya kan hidupnya susah. Cobalah kalau misalnya 2 saja. Lalu harga sepatu yang untuk 13 itu bisa digunakan untuk beli yang lain misalnya kan. Akhirnya kehidupannya akan tentram. Dia tidak akan menderita, tidak akan menjadi budak dunia. Tidak akan menjadi budak dunia. Maka, maka di sini Allah wa iyyakum penyebutan 3 kali di sini bukanlah merupakan jumlah yang wajib, ya. Tetapi ini jumlah yang yustahab. Maka kita katakan, kalau di tempat-tempat yang air susah, maka seseorang ketika dia berwudu, tidak apa-apa membasuh anggota wudu itu 1 kali tidak apa-apa. Yang paling terpenting adalah air itu diratakan ke seluruh anggota wudu, ya. Jadi digosok-gosok, diratakan air itu ke seluruh anggota wudu. Ya. Jangan sampai 3 kali. Kalau dia memang dalam kondisi di tempat-tempat yang air memang memadai, tidak apa-apa, biasa saja, boleh saja. Ya. Atau misalnya dia 2 kali, kalau 1 kali dia rasa kadang-kadang kurang jangan-jangan belum rata, ya sudah 2 kali dalam. Ya, atau 3 kali jumlah maksimalnya. Lebih dari itu sudah dianggap apa? Sudah dianggap israf, berlebih-lebihan, ya. Ya. Baik. Islam ini agama yang sangat mengajarkan manusia supaya dia menggunakan kehidupan dunia ini untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, bahkan sampai dalam semua hal, ya, makan dan minum saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita dari berlaku berlebih-lebihan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ada orang dia minum minumannya bermacam-macam, dia makan makanannya bermacam-macam kadang-kadang, ya. Akhirnya apa? Uangnya habis untuk itu saja. Nah, padahal kan pasti bisa digunakan untuk hal-hal yang lain, atau hemat untuk besok lagi, atau untuk besok lagi. Supaya apa? Supaya jasadnya ini tidak capek mengejar dunia itu, ya. Supaya dia bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Coba antum bayangkan orang kalau sudah capek, itu dia beribadah kepada Allah berat. Ya. Begitu dia Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah ngantuk. Kadang-kadang dia baca juga dan dia tidak paham ini dia baca apa. Karena sudah saking capek. Kenapa dia capek? Capek karena dia habiskan waktunya untuk bekerja. Ya, untuk bekerja. Nah, bukan kita itu tidak boleh bekerja saja. Tetapi bagaimana kita memanage kehidupan ini agar kita tidak habiskan waktu kita untuk bekerja, sehingga kita beribadah kepada Allah itu hanya di sisa-sisa waktu saja. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya di sisa-sisa waktu, maka ini artinya kita telah menjadi budak dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita bukan untuk itu.
Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun pekerjaan kita, bagaimanapun usaha kita, jangan sampai melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidh Ibn Hajar As-Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di sifatil wudu'i, dan dari Abdullah bin Zaid yang Allah telah meridainya. Abdullah bin Zaid yang Allah telah meridainya, dia bercerita tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu wa madmada wastanshaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika thalathan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya, yakni memasukkan tangannya ini di mana? Di bejana, ya, di gayung atau di mangkok. Jadi Nabi berwudu ini tidak pakai keran, ya, berwudu di gayung. Dan ini cara berwudu seperti ini hemat. Orang berwudu dari gayung itu hemat. Ya, karena apa? Dia tidak, air itu tidak jalan. Jadi dia pakai sesuai dengan apa? Kebutuhannya saja. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan tangan beliau itu di gayung, di bejana yang ada air itu. Ya, ini menciduk air dari situ, ya, menciduk air dari gayung itu. Paham, ya? Jadi wudu itu tidak mesti dari keran, tidak harus dari apa? Dari keran, ya. Jadi bisa saja dari gayung itu, ya, dia ambil air lalu ditaruh di situ, dia ciduk air dari dalam gayung itu, kemudian dia pakai untuk berwudu dengan satu telapak tangan, ya, tangan kanan yang dia pakai untuk ciduk, ya. Nah, maka Abdullah bin Zaid berkata tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu wa madmada wastanshaqa min kaffin wahidin." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangannya di bejana, lalu beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung min kaffin wahidin, dari satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika thalathan, beliau lakukan itu 3 kali. Ya. Beliau lakukan itu 3 kali. Jadi bukan 2 telapak tangan, ya. Kadang-kadang bukan 2 telapak tangan. Masya Allah, ya. Masih kumur-kumur dan masukkan air ke hidung saja sampai air dalam 2 telapak tangan besar ini. Masya Allah. Ini terlalu banyak. 1 telapak tangan saja. 1 telapak tangan. Dan itu pun Nabi ciduk dari apa? Nabi ciduk air dari dalam bejana, dari dalam gayung itu. Ya. Jadi Nabi begitu mau berwudu itu pakai bejana. Kalau sekarang ini gayung, ya, gayung. Kemudian Nabi ciduk air dari situ, ambil dengan 1 telapak tangan kanan ini, lalu air di 1 telapak tangan kanan itu Nabi pakai untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Ya, yaf'alu dzalika thalathan. Nabi lakukan itu sebanyak 3 kali. Begitulah cara atau sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Al-Hafidh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanyakan Nabi bagaimana cara Nabi berwudu, maka kita jelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Nabi berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung? Kita pun jelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi ambil air dengan 1 telapak tangan, kemudian beliau pakai untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Ya. Nah, dalam sebagian riwayat beliau lakukan 2 kali. Ya. Ya, kalau menurut ayat, ya, maka beliau lakukan bisa 1 kali. Karena dalam ayat itu perintahnya cuma 1 kali, ya. Nah. Jadi ini boleh saja 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu jumlah yang disunnahkan, ya. Nah, jumlah 3 kali itu sunnah, 2 kali dan 1 kali boleh, 1 kali wajib, ya. Nah, kalau 4 kali itu sudah israf, sudah termasuk berlaku boros, ya. Nah, bayangkan, ya, gunakan air dalam berwudu saja bisa dianggap boros, ya.
Bagaimana kalau yang lainnya? Ya, tentu bisa dianggap lebih boros lagi, ya, lebih boros lagi. Maka ya harus hemat, harus hemat. Islam ini mengajarkan kita supaya bisa hemat dalam semua hal ya. Jangan berlaku seenak-enaknya saja, nanti hidup kita ini susah. Ya, padahal tujuan kita ini bukan kehidupan dunia. Nanti konsentrasi kita cuma dunia saja, ya. Cuma dunia saja. Kenapa? Karena kita salah manajemen kehidupan kita itu salah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah wa rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, dia berkata, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat rajulan fi qadamihi mithla dhufri lam yusibhul ma. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang di qadamihi, di kakinya, mithla dhufri lam yusibhul ma, di kakinya ada sebesar kuku yang tidak terkena air wudu. Ya. Nah, jadi ini ceritanya ada sahabat yang wudu, kemudian di kakinya itu ada kecil saja, ya, sebesar kuku itu tidak terkena air wudu. Dan itu Nabi lihat. Bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irji' fa ahsin wudu'aka." Kembalilah dan perbaguslah wudumu. Ya. Nah, akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i. Kata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimana wa rahimahullah. Hadis ini sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini menunjukkan kepada kita, ya kawan, bahwa wudu itu dianggap tidak sah apabila ada anggota wudu yang tidak terkena air wudu. Ya. Jadi orang yang berwudu itu dia harus hati-hati benar. Hati-hati benar dalam meratakan air ke seluruh anggota wudu. Jadi kalau dia basuh lengannya ini semua harus rata. Batas paling kurangnya sampai di situ. Ya. Maka batas sunnahnya lebih daripada situ. Dia pastikan itu semua harus terkena air. Ya. Jadi makanya harus digosok-gosok. Tidak boleh hanya sekedar ada di trans gitu saja, tidak boleh. Digosok-gosok itu maksudnya supaya meratakan air ke seluruh anggota wudu, ya, di samping membersihkannya. Nah, begitu juga kaki. Seorang kalau membasuh kakinya, ya, dia harus perhatikan mata kakinya itu, ya, di bagian belakang mata kakinya jangan sampai ada semacam kolam sedikit urat begitu yang kemudian ketika dia tidak hati-hati, maka air biasanya lewat gitu, tidak basah. Ya, maka dia harus sambil gosok-gosok. Ketika dia wudu, dia harus sambil gosok-gosok kakinya. Dan jari jemarinya itu dia selat-selati supaya air bisa masuk di antara jari jemarinya. Apakah jari jemari kaki atau jari jemari tangannya. Itu dia harus selat-selati. Nah, maksudnya apa? Maksudnya meratakan air ke seluruh anggota wudu. Kenapa? Karena kalau air wudu itu tidak rata, tidak merata pada anggota wudu, maka wudu itu bisa dianggap tidak sah. Wudu itu dianggap tidak apa? Tidak sah. Kalau wudu tidak sah, maka otomatis sholatnya juga tidak sah. Buktinya ini. Buktinya hadir ini. Yaitu ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat yang di kakinya hanya sebesar kuku saja. Sebesar kuku saja, tidak basuh karena air wudu. Apa kata Nabi? Irji' fa ahsin wudu'aka. Kembali dan apa? Perbaiki wudunya, perbagus wudunya. Ini ulang wudunya itu, ulang. Disuruh apa? Disuruh ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Paham ya? Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita tentang apa? Kewajiban meratakan air wudu ke seluruh anggota wudu. Ya. Naam. Ada orang kadang-kadang dia wudu pakai baju ketat. Ya, apalagi wanita-wanita misalnya, atau baju press, lengannya juga press. Begitu dia mau wudu, dia tarik lengannya sampai ke atas, ternyata tidak bisa sampai situ, pertengahan tangan saja sudah press. Ya, dia wudu, dia basuh sebatas itu saja, lalu dia sholat. Subhanallah, ini tidak sah sholat ini.
Kenapa? Karena tidak sah wudunya. Nah, batas membasuh lengan itu sampai di situ, bukan di pertengahan tangan. Ya. Maka ini harus hati-hati, harus waspada. Harus apa? Harus waspada. Nah. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahullah wa rahimahullah wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan darinya juga yang Allah telah meridhoinya, yaitu dari Anas bin Malik. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mut wa yaktasilu bis sa'i ila khamsati amdadin. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan satu mut. Beliau berwudu dengan satu mut. Satu mut itu sedikit sekali ya. Satu mut itu sedikit sekali. Kita sudah pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan ya, satu mut itu ukurannya berapa ya? 2 liter ya. Satu mut itu 2 liter. 2 liter itu ya Masya Allah ya, termasuk banyak itu sebenarnya ya. Nah. Kemudian apa? Tawattasilu bis-sa'i ila khamsati amdad. Dan beliau mandi ya. Beliau mandi janabah maksudnya. Itu dengan air 1 sa' sampai 5 mut. Nah. 1 sa' 5 mut. Nah. Jadi ini ya kurang lebih 1 sa' itu ukurannya kurang lebih 4 mut begitu. Nah, 4 mut, jadi kalau 4 mut, 1 mut itu 2 liter, kalau 4 mut itu sekitar 8 liter sampai 6. Kalau 5 mut berarti 10 liter ya. 8 sampai 10 liter kurang lebih seperti itu. Air yang dipakai oleh Nabi mandi janabah berarti kurang lebih 1 ember sedang saja. Ya. Kita ini kadang-kadang badan kurus ya, nanti itu sampai 3 ember. Padahal kecil saja badan kita. Ya. Nah, saya di sini apa? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hemat dalam menggunakan air. Hemat dalam menggunakan air. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita tentang apa? Tidak berlaku boros dalam menggunakan air. Tidak berlaku boros dalam menggunakan air. Terlebih-lebih lagi di tempat-tempat yang airnya susah ya. Tempat-tempat yang airnya susah. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih keduanya. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar As-Asqalani rahimahana wa rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Umar yang Allah telah meridainya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau al-yasbighul wudu'a." Ya, tidaklah ada seorang pun dari kalian yang dia berwudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Dia menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berdoa. Selesai wudu ya. Selesai wudu. Seseorang dia berwudu, dia sempurnakan wudunya, begitu selesai wudu lalu dia berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu la syarika lah, dan tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah. Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, melainkan akan dibukakan kepadanya pintu-pintu surga yang 8, ya. Akan dibukakan kepadanya 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Maka dia masuk dari pintu mana yang dia mau. Dia masuk dari pintu mana yang dia mau. Akhrajahu Tirmidzi wa akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimana wa rahimahumullah. Wa zada, dan Imam Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Ya, dalam riwayat Tirmidzi itu ada tambahan kalimat apa? Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, ini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan berdoa dengan doa ini ketika selesai wudu. Jadi kalau ditanyakan apakah ada doa setelah wudu, ada doa setelah wudu. Apa doa setelah wudu ini? Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah cukup. Tapi kalau dia mau tambah, boleh tambah saja. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh dia tambah. Tapi kalau dia tidak tambah, dia hanya sampai di situ saja, juga boleh. Ya, boleh. Karena sini ada faedah, ya, faedah dari hadis mulia ini, yaitu apa? Keutamaan membaca doa ini ketika selesai berwudu. Ya. Nah, apa keutamaannya? Yaitu dibukakan 8 pintu surga. Dibukakan 8 pintu surga dan dipersilahkan bagi dia untuk masuk dari pintu mana yang dia mau. Masuk dari pintu mana yang dia mau. Masya Allah, ya. Maka sebagai seorang muslim yang cerdas, hendaklah dia memanfaatkan kesempatan. Jadi dia ada kesempatan bagi dia untuk mendapatkan pahala yang besar, dibukakan pintu surga dan disuruh masuk dari pintu mana saja yang dia mau, maka jangan lewatkan. Sebagaimana dalam urusan dunia biasanya orang-orang itu tidak mau lewatkan kalau ada bonus, ada diskon. Ya, ada diskon tuh orang-orang berebutan, tak mau tuh orang lewatkan diskon. Eman-eman katanya kalau lewatkan diskon. Maka di sini juga apa? Kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar. Kesempatan untuk mendapatkan surga, kesempatan untuk masuk dari 8 pintu surga, di antaranya mana saja yang dia mau dari 8 pintu itu. Ya. Karena ini tentu keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ya jangan lewatkan. Hendaklah seseorang ketika dia berwudu, selesai berwudu, maka hendaklah dia membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah. Kemudian hukumnya sunnah. Jadi kalau seseorang dia selesai berwudu, dia tidak baca doa ini, sah saja wudunya, sah. Ya. Tetapi hukumnya sunnah kalau dia baca doa ini. Fadilahnya itu dibukakan kepadanya 8 pintu surga dan dipersilahkan baginya untuk masuk dari pintu mana saja yang dia mau. Ya. Nah. Kemudian Allahu wa iyyakum. Kalau ditanyakan Ustaz, apakah harus menghadap kiblat ketika membaca doa ini? Jawabnya tidak. Tidak harus, ya. Tidak harus. Apakah mengangkat tangan? Ada jawabannya tidak harus. Ya, boleh dia angkat tangan sekali, boleh juga tidak. Ya. Nah, tanpa dia harus mengkhusus dan mengangkat tangan. Maka doa ini diperlakukan sebagaimana zikir. Seorang yang berzikir itu kan tidak mesti dia menghadap kiblat, dan seorang yang berzikir itu tidak mesti dia mengangkat tangan. Ya. Nah, itu doa selesai wudu. Apakah ketika selesai wudu langsung harus membaca doa ini di tempat? Jawabnya tidak. Kalau misalnya dia berwudu di kamar mandi, itu dia keluar kamar mandi, baru dia membaca doa ini, tidak ada masalah. Ya. Nah, atau ketika orang itu dia berwudu di luar daripada masjid, ya kemudian jalan sampai ke dalam masjid, baru dia membaca doa, ya boleh sih, tidak ada masalah. Ya. Nah, Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, hari ini ya dalam pelajaran Bulughul Maram kita telah menghabiskan 62 hadis, dan ini hadis yang terakhir berkaitan dengan bab wudu. Insyaallah taala pada pertemuan berikut kita masuk pada bab yang lain, yaitu babul masyi 'alal khuffaini, bab mengusap di atas 2 sepatu, ya. Naam. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada penanya, Assalamualaikum. Sudah anak katakan ya. Pertanyaan pelajaran Bulughul Maram itu ada pertanyaan ya. Nah, jadi silakan saja kalau mau sampaikan pertanyaan nanti di pelajaran Bulughul Maram, dan tidak mesti yang berkaitan dengan pelajaran. Boleh saja bertanya tentang hal-hal di luar itu, insyaallah. Kata penanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya. Naam, pertanyaan 1. Batas aurat laki-laki sampai di mana, Ustaz? Nah, batas aurat laki-laki menurut pendapat yang terkuat adalah dari lutut
Ya, dari pusat sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Nah, jadi kalau lutut ke bawah itu sudah bukan pusat. Ya, sudah bukan aurat. Ya. Tapi merupakan hawarimul muru'ah, ya, ini menjaga wibawa, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, ya, atau seorang alim, ya, sangat tidak etis kalau dia jalan-jalan di tengah jalan pakai baju oblong. Nah, walaupun itu memang bukan aurat, memang dia tidak berdosa, tapi kalau dilihat dari hawarimul muru'ah, menjaga wibawa, maka seorang penuntut ilmu tidak layak demikian, ya, tidak layak demikian. Nah, dia harus menjaga wibawanya. Seorang ustaz, seorang pengajar, seorang ahli ibadah, ya, seorang santri, ya, sangat tidak layak. Kalau dia menggunakan baju oblong itu sambil jalan-jalan di tengah jalan, ini tidak layak. Menyelisihi etika adab, ya, adab bagi penuntut ilmu, adab bagi orang-orang yang ahli ibadah. Meskipun itu bukan aurat. Nah, kalau ditanya batas aurat, maka ini jawabannya adalah dari pusat bagi laki-laki, dari pusat sampai di lutut. Nah, kemudian yang kedua, apa hukumnya laki-laki pakai celana pendek di atas lutut? Ya, hukumnya haram karena menampakkan aurat. Ya, menampakkan aurat itu haram bagi laki-laki. Kadang-kadang laki-laki itu seksi. Laki-laki ya, pakai celananya seksi. Aduh, wah, gawat ya. Nah, maka tidak boleh memakai pakaian yang menampakkan aurat, tidak boleh. Ya, nah, tidak boleh menampakkan aurat. Paling kurang ya di bawah lutut, paling kurang celananya harus di bawah lutut, tidak boleh di atas lutut. Ya, nah, kenapa? Karena itu menampakkan auratnya. Ada orang laki-laki kasihan, kadang-kadang sampai sudah tua-tua, ya, ada celana pendek di jalan-jalan kasihan. Ya, masya Allah ya. Mungkin kalau orang jahil biasa-biasa saja, tapi geli rasanya. Ya. Nah, dan ini termasuk aib, apalagi bagi seorang penuntut ilmu, ya, bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang ahli ibadah atau bagi seorang ustaz, jadi harus menjaga auratnya, tidak boleh sembarangan dia membuka auratnya. Nah, kemudian yang ketiga, ustaz boleh tidak non muslim memelihara jenggot? Ya boleh saja, tidak apa-apa, tidak ada ketentuan. Tapi dia tidak dapat pahala apa-apa, ya, sekedar dia pelihara untuk tren barangkali, ya, tidak ada masalah. Nah, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan apa? Pahala. Kalau seorang muslim dia memelihara jenggot, ya maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala. Kenapa? Karena halqatul lihya itu haram. Ya, mensyukur jenggot itu haram. Ya, kumis itu ditangkas, kumis itu dirapikan, tapi jenggot tidak boleh tidak boleh dicukur. Kita itu kebalik, jenggot dicukur, kumis dibikin jadi kumis parade, ya. Jadi penampilan kita tuh seperti apa? Seperti apa namanya? Tentara-tentara Belanda. Ya, kumisnya tebal, ya. Kemudian pakai putar-putar ujungnya lagi. Ya, seperti kumis parade, tuan takur. Ya. Nah, ini penampilan kafir, penampilan orang-orang kafir. Orang muslim tidak demikian. Penampilan orang muslim punya ciri khas. Ya, Nabi SAW katakan, peliharalah jenggotnya, biarlah dia tumbuh. Memang kalau tidak ada jangan paksa tumbuh, ya. Ya, kalau ada ya biarlah dia tumbuh, gitu. Biarlah dia, jagalah dia. Dan apa? Rapikanlah kumis. Kumis itu jangan dibikin sampai panjang, kadang-kadang kasihan. Ya. Apalagi kalau kita ini di Maluku, ya, kumis panjang makan papeda kasihan. Ya, telepotan di mulut-mulut. Ya, nah, ada ini tidak ini penampilan orang kafir. Penampilan orang kafir itu apa? Jenggotnya dicukur, kumisnya ditebal-tebali, ya, kayak paratin. Untuk nakut-nakutin orang. Apalagi kalau dia polisi atau tentara, ya kumisnya ditebal-tebalin untuk nakut-nakutin orang. Ya, nah. La haula wala quwwata illa billah, ya. Nah, yang syar'i yang disyariatkan itu adalah apa? Ya, bagi kaum lelaki itu dia pelihara jenggotnya dan dia rapikan kumisnya dirapikan. Dan itu termasuk fitrah. Itu termasuk apa? Fitrah. Nah, ada di dalam
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa riwayat ya. Disebutkan dalam beberapa riwayat termasuk Sunanul Fitrah. Termasuk Sunanul Fitrah. Nah. Di sini dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Ada 5 perkara yang termasuk fitrah. Ada 5 perkara yang termasuk apa? Fitrah. Yaitu apa? Al-istihdadu wal khitan. Al-istihdad. Istihdad itu membersihkan rambut kemaluan. Syukur rambut kemaluan. Lelaki maupun wanita. Itu termasuk fitrah, kebersihan. Wal khitan. Dan apa khitan? Khitan sunat. Wa qassus syarif. Dan apa gunting, tangkas kumis. Rapikan kumis. Wa natful ibti udh. Dan apa? Cabut bulu ketiak. Cabut bulu ketiak itu sunnah, fitrah. Jangan kasih ketiaknya itu berumpuh. Ya. Nah, ini apa? Dicabut. Terus dicukur gimana? Boleh saja tapi ya, disunahkan itu dicabut. Ya, ada faedahnya tentunya ya. Ada faedahnya. Dan yang kelima apa? Taklimul adfar, potong kuku. Kuku itu jangan dibikin kayak kuntilanak. Ya, laki-laki ataupun perempuan. Atau laki-laki kalau biara kuku kayak kuntilanak. Laki-laki mau jadi perempuan mungkin ya. Ada apa? Jangan kayak banci. Ya, laki-laki badan besar kadang kuku-kukunya panjang kayak pinggalo. Ya, apa? Ini sunnah fitrah. Nah, sunnah yang merupakan fitrah itu apa? Yang pertama istihdad. Itu apa? Membersihkan rambut kemaluan. Wal khitan. Yang kedua sunat. Yang ketiga qassus syarib, gunting kumis. Kumis itu dirapikan. Kemudian yang keempat natful ibt, ya cabut bulu ketek, rambut ketek. Yang kelima adalah taklimul adfar, yaitu potong kuku. Potong apa? Potong kuku. 6 itu termasuk apa? Termasuk sunanul fitrah. 6. Demikian akhwat fillah azanallahu wa iyyakum. Beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu innaka la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al-muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalana wa ahwal al-muslimina fi kulli makan. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbara hammina. Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina wa akbara hammina.
Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.